Halo adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah ada di subtema 3 pembelajaran 2 nih. Berarti sudah setengah buku lebih ya. Bagi yang baru mampir di channel ini, selamat datang, salam kenal dari Mamoy. Kali ini kita akan memantapkan materi kalimat perintah, membuat pertanyaan, dan juga pengamalan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila. Seperti biasa, buku yang Mamoy gunakan adalah yang ini. Dan jika kebetulan sama bukunya dengan Mamoy, silahkan buka halaman 108 sampai 111. Nah, sekarang kita ada di halaman 108. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan intonasi dan lafal yang tepat dengan percaya diri. Berolahraga bersama. Hari ini, Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, sekarang ada perintahnya nih. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan perintah pada teks bacaan di atas. Sedikit mengulang materi yang kemarin, ciri-ciri kalimat perintah salah satunya adalah diakhiri tanda seru. Nah, kita dapati dua kalimat yang diakhiri tanda seru. Berhati-hatilah ketika berlari, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Kedua kalimat tadi adalah kalimat perintah ya, jadi mari kita beri garis. Dari dua kalimat tadi dapat kita pelajari juga bahwa kalimat perintah banyak macamnya. Kalau kemarin kita sudah belajar kata perintah yang diberi akhiran lah sesuai dengan contoh kalimat pertama, berhati-hatilah ketika berlari. Ternyata ada juga kalimat perintah yang tidak menggunakan kata berakhiran lah, seperti kalimat kedua. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Tidak ada ya kata-kata yang berakhiran lah. Nah, semoga catatan ini bisa menjadi bekal bagi adik-adik untuk lebih berkreasi dalam membuat kalimat perintah ya. Sekarang mari kita ke halaman 109. Ayo berlatih. Buatlah pertanyaan dan jawaban tentang pengalaman Udin ketika berolahraga bersama. Tuliskan pertanyaan itu pada kartu tanya jawab. Tukarkan kartumu dengan teman sebangkumu. Kemudian, tuliskan jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan temanmu. Nah, pertanyaan ini dibuat berdasarkan teks yang sudah kita baca di halaman 108 tadi. Sekarang, Mamoy akan membuat pertanyaan dari kalimat ini. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Jika diperhatikan, dari satu kalimat tadi, kita sudah bisa membuat pertanyaan sekaligus jawabannya loh. Ada yang sudah bisa? Tiba-tiba mereka terjatuh. Mereka di sini adalah kata yang mewakili Udin dan Edo. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan Udin dan Edo terjatuh? Sedangkan jawabannya adalah lanjutan dari kalimat tadi. Karena gerakan kakinya tidak kompak. Nah, itu hanya sekedar contoh dari Mamoy ya. Adik-adik bisa juga loh membuat pertanyaan sekaligus jawabannya dari teks di halaman 108 tadi. Bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lain ya. Lanjut lagi ke bagian bawah. Ayo menulis. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita lihat di sini ada gambar Udin dan teman-teman di dalam kelas ya. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman sebelum pulang? Jawabannya kita tulis di dalam kotak yang terdapat di halaman 110. Di gambar ini terlihat Udin dan teman-teman sedang berdoa sambil duduk tertib di bangku masing-masing. Kita tulis ya di dalam kotak tadi ya. Oke, lanjut.
Sikap Udin di sekolah sesuai dengan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Sikap manakah yang dimaksud? Tuliskan pada tabel berikut. Sedikit mengulang materi yang kemarin, sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kata kuncinya adalah Tuhan. Berarti yang termasuk pengamalan sila pertama adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan beribadah kepada Tuhan dan sikap saling menghargai antara orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Jadi, contoh dari kegiatan tadi adalah Udin dan teman-teman melaksanakan doa bersama sebelum pulang sekolah. Sedangkan sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kuncinya adalah adab, yang artinya peraturan yang mengatur bagaimana seseorang memperlakukan orang lain dengan baik dan penuh sopan santun. Maka, contoh dari kegiatan tadi yang termasuk pengamalan sila kedua adalah bagaimana Udin dan teman-teman duduk tertib di bangku masing-masing, tidak saling serobot dan saling mendahului untuk pulang. Dari penjelasan tadi, kita bisa langsung jawab pertanyaan berikut. Beri tanda centang pada gambar yang sesuai pengamalan sila pertama atau sila kedua Pancasila di sekolah. Tuliskan sila yang sesuai di bawah gambar. Gambar yang di kiri menunjukkan Siti yang penuh sopan santun dan berbaik hati menolong temannya yang lupa membawa bekal dengan membagi bekal yang ia punya. Ini termasuk pengamalan sila kedua ya, karena menunjukkan sopan santun dan kebaikan hati kepada sesama atau kepada teman. Jadi, mari kita beri tanda centang dan tulis sila kedua di bawahnya. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan menunjukkan Udin dan Edo yang penuh toleransi walaupun berbeda agama. Mereka tetap bermain bersama loh. Ini sudah jelas ya pengamalan sila ke-1 ya. Jadi mari kita beri centang dan tuliskan sila ke-1 di bawahnya. Oke adik-adik, jangan bosan untuk mengulang materi ya. Semakin diulang, maka akan semakin paham. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa.